so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Pada umumnya, suspensi itu terbagi menjadi dua, yaitu suspensi depan dan suspensi belakang. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah suspensi depan sepeda motor. Suspensi pada sepeda motor lebih dikenal dengan istilah shockbreaker. Sesuai dengan namanya, shockbreaker ini dirancang secara khusus agar mampu meredam getaran yang terjadi ketika motor melewati jalan yang tidak rata. Adapun fungsi suspensi sepeda motor, yaitu 1. Menyerap getaran, kejutan, oscilasi dari permukaan jalan sehingga akan menambah kenyamanan dan stabilitas dalam berkendara. Yang kedua, menghubungkan rangka sepeda motor dengan roda-roda. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan cengkram roda terhadap jalan. Yang keempat, menopang rangka dan memelihara letak geometris antara rangka dengan roda-roda. Yang kelima, memindahkan gaya pengereman dan gaya ke rangka melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Sistem suspensi depan disatukan dengan sistem kemudi dan juga menopang roda depan dan mengurangi goncangan jalan pada sistem kemudi. Suspensi depan yang terdapat pada sepeda motor pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Suspensi jenis bottom link fork atau garpu patang bawah. Suspensi jenis bottom link fork ini biasanya dipasang pada bottom link fork sepeda motor bebek model lama, sepeda motor ukuran kecil, dan Vespa atau sepeda motor skuter yang menggunakan roda kecil. Ada dua jenis bottom link pada sepeda motor, yaitu 1. Leading link merupakan jenis suspensi depan yang dirancang memiliki pivot link atau lengan ayun menghadap ke arah depan shock absorber ditahan oleh leading edge pada garpu. Jenis suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor bebek generasi pertama seperti Honda Super Cup atau Yamaha seri V. Kelebihan dari leading link tersendiri yaitu pada saat pengereman, konstruksi link akan menaikkan bagian depan sepeda motor sehingga gejala sepeda motor menuki ke depan akibat pengereman dapat dikurangi. Kelemahannya yaitu 1. Membutuhkan lebih banyak perawatan karena adanya lengan atau link dan engsel. Yang kedua, kurang nyaman digunakan untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dan jalan yang tidak bagus. Jenis bottom link yang kedua yaitu trailing link merupakan jenis suspensi yang dirancang memiliki posisi poros atau axle yang didukung oleh link dan shock absorber. Leading link memiliki lengan ayun yang menghadap ke arah belakang. Jenis suspensi ini banyak digunakan sepeda motor lama dan jarang ditemui di Indonesia. Kelebihan dari trailing link yaitu pada saat pengereman, konstruksi link akan menaikkan bagian depan kendaraan sehingga gejala kendaraan menuki akibat pengereman dapat diminimalisir. Kelemahannya yaitu 1. Adanya link dan engsel menyebabkan sistem suspensi ini memerlukan perawatan dan pelumasan rutin. Yang kedua, keausan busing pada bagian engsel link akan menyebabkan kedudukan roda miring terhadap sumbu geometrinya. Yang ketiga, kurang nyaman digunakan pada kecepatan tinggi maupun off-road. Jenis suspensi depan pada sepeda motor yang kedua yaitu jenis garpu teleskopik atau telescopic fork. Suspensi jenis garpu teleskopik atau telescopic fork ini merupakan jenis suspensi yang paling sering digunakan pada sepeda motor. Suspensi teleskopik terdiri dari dua garpu yang dijepitkan pada steering yoke. Berdasarkan cara kerjanya, terdapat dua macam suspensi teleskopik, yaitu 1. Tipe damping rod. Saat bekerja pada suspensi damping rod akan timbul gelembung-gelembung udara yang mengurangi kinerja peredam kejut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya katup yang mengatur aliran fluida sehingga mudah timbul gelembung udara. Yang kedua, tipe cartridge. Karena proses peredam yang diatur dengan katup dan terjadi dalam cartridge, gelembung udara tidak mudah muncul dan kinerja peredamnya lebih baik. Karena konstruksinya yang lebih rumit, biaya produksinya juga menjadi lebih mahal. Biasanya suspensi jenis cartridge digunakan untuk keperluan balap karena membutuhkan setelan yang akurat dan hasil peredam yang baik. Pada beberapa tipe sepeda motor menggunakan suspensi teleskopik terbalik yang lebih dikenal sebagai upside down atau inverted fork. Tipe upside down banyak dipakai sepeda motor dengan volume silinder yang besar dan digunakan untuk keperluan balap.
Suspensi tipe ini kurang cocok digunakan untuk menopang beban yang berat karena bagian bawah lebih kecil dibanding bagian atasnya sehingga rentan patah jika terkena benturan. Kelebihan suspensi teleskopik yaitu 1. Perawatannya mudah dilakukan seperti penggantian oli atau pegas suspensi. Yang kedua, harganya murah. Yang ketiga, kenyamanan dan keamanan pada kecepatan tinggi tetap terjaga. Kekurangan suspensi teleskopik yaitu 1. Tidak mampu menahan beban yang terlalu berat. Yang kedua, bagian depan sepeda motor cenderung menukik pada saat pengereman, sehingga kemungkinan pengendara terjungkal pada saat pengereman mendadak menjadi lebih besar. Perbedaan utamanya terletak pada kekakuannya, di mana obsedon lebih rigid atau kaku daripada suspensi teleskopik biasa. Adapun cara pembongkaran suspensi depan sepeda motor. Alat dan bahan yaitu 1. Macun. Yang kedua, 1 set kunci L. Yang ketiga, V-block. Yang keempat, dial indikator. Yang kelima, buku pedoman reparasi. Yang keenam, suspensi. Dan yang terakhir, ada rakum. Jepitkan suspensi pada rakum dan jangan lupa dilapisi kain agar suspensi tidak licin. Longgarkan baut soket garpu tetapi jangan dilepas dulu. Jepitkan suspensi pada rakum untuk melepaskan baut garpu. Lepaskan baut garpu menggunakan kunci L8. Lepaskan baut soket garpu menggunakan kunci L6. Lepaskan pegas garpu. Tarik dan keluarkan pipa garpu dari bottom cache. Keluarkan piston garpu dan pegas pembalik dari pipa garpu. Komponen-komponen suspensi depan sepeda motor. Pegas garpu berguna untuk menahan gerak torak ke atas. Pegas garpu ini juga meredam kejutan, tapi setelah menerima gaya dari torak garpu. Torak garpu berfungsi sebagai piston yang membagi ruang antara di bawah torak garpu dan di atas torak garpu. Pegas reaksi berguna menerima atau meredam kejutan dari roda. Tabung garpu berguna untuk membuat sekat atau ruang antara silinder garpu dan ruang di dalam tabung garpu. Sil debu berguna untuk menjaga agar debu tidak masuk ke dalam silinder garpu. Dalamnya ada sil oli berguna untuk menjaga minyak sok tidak keluar dari silinder garpu. Silinder garpu berfungsi sebagai tempat dari minyak sok beker. Baut garpu berguna menutup lubang di atas torak garpu, dan baut soket garpu berguna menutup lubang di bawah torak garpu. Pemeriksaan keolengan pipa garpu. Untuk hasil pengukuran, kita ambil garis yang paling jauh yaitu 0,02 mm. Setelah itu dibagi 2 dan hasil akhirnya 0,01 mm. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran keolengan yaitu 0,01 mm yang artinya pipa garpu tersebut cembung. Pemasangan komponen-komponen suspensi depan sepeda motor. Pasang pegas pembalik dan piston garpu ke dalam pipa garpu. Pasang pegas garpu ke dalam pipa garpu. Pasang pipa garpu ke dalam bottom case. Pasang baut soket dengan washer sealing ke dalam piston garpu. Tahan bottom case pada rakum dengan kain lap. Pasang baut garpu dan kencangkan menggunakan kunci L8.
Tahan bottom case pada ragum dengan kain lap. Kencangkan baut soket dengan menggunakan kunci L6. Rapikan kembali alat-alat ke posisi semula dan dikembalikan ke ruang alat.